warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menceritakan mengenai neokortidium, yang dimana beranggotakan saya sendiri yaitu Nina Trioktaviani dan Silvi Amanda. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Apa itu neokortidium? Neokortidium adalah alat visualisasi dan eksplorasi data graf yang dikembangkan oleh Neo4j. Ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memahami dan menganalisis data graf. Neo4j menyediakan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna, memungkinkan bahkan bagi mereka yang memiliki latar belakang teknis untuk bekerja dengan data graf. Fitur utama dan komponen serta manfaat dari Neo4j. Yang pertama ada visualisasi data interaktif. Mempunyai komponen area kerja serta memiliki manfaat untuk mempermudah pengguna melihat dan memahami hubungan dalam data dengan tampilan visual yang jelas dan interaktif. Sedangkan fungsi utama yang kedua yaitu mencari dan pencarian dengan bahasa sehari-hari. Memiliki komponen utama yaitu tampilan dengan manfaat menggunakan pengguna untuk mencari data menggunakan bahasa sehari-hari sehingga lebih mudah diakses oleh semua orang. Untuk fitur yang ketiga, tampilan yang dapat disesuaikan, yaitu komponen utamanya adalah aturan tampilan atau style rules. Memiliki manfaat untuk pengguna dapat menyesuaikan berbagai data ditampilkan sesuai dengan kebutuhan mereka, membantu fokus dalam informasi penting. Untuk yang keempat, berbagi temuan dengan tim. Dan memiliki komponen utama yaitu pencarian atau search dan manfaatnya Neo4j memudahkan berbagi temuan dan tampilan data dengan rekan kerja, mendukung kerja sama tim serta yang lebih baik. Nah, untuk demonya akan dijelaskan oleh Silvi Amanda. Baik, selanjutnya saya akan mengeksplorasi yaitu Neo4j Bloom. Sebelumnya saya sudah membuat database-nya seperti kemarin di Neo4j browser yang seperti yang kami buat kemarin. Di sini saya akan menampilkan di sini ada 3 node. 3 node yaitu pertama store name, di sini ada brand dan country. Baik, untuk menampilkan nodenya, di sini Neo4j Bloom menyajikan ini. Ada ini. Pertama yaitu misalnya kita mencari nama brand. Kita bisa mengetik sesuai nama node yang kita cari. Misalnya ini, kita klik, lalu kita tekan tombol seperti run. Nah, di sini terdapat ada 4 ya. Misalnya di sini saya ingin mencontohkan dari brand yang bernama Tevana. Nah, di Neo4j ini di sini kan warna oranye. Di sini kita bisa mengubah warnanya seperti kuning atau apapun. Tapi untuk logo yang di sini, untuk di store name. Nah, sedangkan untuk brand yang di sini Tevana tadi, kita bisa memilih seperti warna ungu, warna hijau, warna biru. Terus kita juga bisa menyesuaikan ukuran bulatannya, bisa kecil ataupun besar. Nah, di sini juga kita bisa mengubah kata-katanya seperti brandnya ini
entah itu bold, entah itu under, yang di bawahnya itu garis bawah ataupun italic. Di sini juga kita bisa menambahkan icon-icon seperti sesuai misalnya ada lokasi kita bisa menambahkan ataupun bermacam-macam icon yang sudah disediakan di Neo4j Bloom. Nah, baik, sebelumnya kembali lagi ke node yang tadi. Nah, di sini ada Tevana, ada Evolution Press, Coffee House, dengan Starbucks. Nah, dari nama-nama brand ini, kita bisa mempermudah atau mencari apapun dari tiga ini. Nah, tapi sebelum itu, misalnya saya ingin mengubah label Tevana ini menjadi brand yang lain. Nah, di Neo4j ini menyajikan berbagai. Misalnya, saya ingin mengubah namanya, kita tinggal tekan mengedit, dan kita bisa misalnya T. Nah, setelah kita membuat ini, kita bisa confirm. Nah, tadi setelah kita jadi namanya T. Dan lalu selanjutnya, misalnya kita ingin menampilkan node-node yang lain, tapi yang brand ini tidak ada tertampil di presentasi kita. Kita bisa tinggal klik kanan, lalu kita bisa mengklik clear scan. Nah, seperti ini sudah tidak ada lagi. Jadi, untuk selanjutnya misalnya saya ingin mencari misalnya dari kota. Jadi kita runkan dulu. Nah, seperti ini node-nodenya. Nah, dari sini kita juga bisa zoom out ataupun zoom in. Misalnya kita tidak menampakkan QR. Nah, lokasinya QR, kodenya QR yaitu mungkin Korea. Jadi, apa saja lokasi store nama apa saja atau relasi apa saja yang terdapat di node yang bernama dari kota Korea tadi. Nah, kita bisa menekan expand. Nah, di sini ada 993 node. Nah, jadi kita bisa mengkliknya. Nah, seperti ini. Sama seperti namanya Bloom, yaitu bunga. Dari kota yang bernama Korea tadi, terdapat 993 nama store yang terletak di Korea Selatan. Nah, misalnya kita zoom in kan dulu, lalu kita clearkan data, lalu misalnya saya ingin menjadi store nama. Untuk mencari relationship yaitu memiliki brand. Nah, seperti ini kita runkan, lalu akan muncul seperti ini. Terdapat seperti ini. Nah, misalnya dari store salah satu dari 999 ini, saya ingin mencari misalnya Camino del ini. Dari kita bukan hanya mencari nama-nama store, misalnya namanya Camino del Norte and the Ove Canyon. Nah, di sini terdapat ada brandnya, lalu city-nya di San Diego,
country-nya, latitude, company terdapat di sini. Dan di sini juga menyediakan mengedit semua data yang sudah kita masukkan sebelumnya di Neo4j browser. Kita bisa mengubah dengan mudah tanpa menggunakan query-query yang seperti yang kita lakukan di Neo4j berikutnya. Di sini ada neighbor. Nah, di sini ada brandnya, berarti dia memiliki merek dari Starbucks dan terletak di negara Amerika Serikat, US. Dan relationship-nya apa saja? Di sini dia memiliki brand Starbucks dan terletak di sini untuk memperjelaskan relationship-nya dan neighbor tadi. Nah, misalnya saya ingin menampilkan relasi langsung, misalnya saya ingin seperti ini. Kita bisa menyorot dua ini, lalu kita tekan klik kanan, dan kita bisa expand, dan seperti ini. Nah, yang saya sorot tadi seperti ini. Kita zoomkan lagi. Nah, seperti ini, terletak di node country-nya yaitu US, dan keduanya itu sama-sama di US. Seperti itu. Lalu misalnya kita new scan baru lagi untuk relasinya, dan di sini juga menyediakan memiliki terletak. Kita bisa scan-nya apa saja yang ada di sini, dan kita juga bisa mematikan scan apa saja yang misalnya kita tidak ingin menampilkan relationship apa saja. Misalnya salah satunya saya tidak ingin menampilkan yang relationship memiliki, jadi yang akan tertampil atau yang muncul saja hanya yang terletak. Misalnya contohnya seperti ini. Lalu misalnya seperti brand tadi kita runkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini kita bisa expand. Expand memiliki. Nah, yang brand yang dari Coffee House Holding hanya dari store yang bernama Roy ST Coffee and Tea. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita telah selesai mempresentasikan hasil data kita kepada klien ataupun kepada atasan kita. Jadi saat ini mereka ingin melihat hasil atau kesimpulan apa saja yang dapat kita simpulkan dari data kita. Di sini ada export visualization. Di sini kita bisa mengekspor CSV atau data-data CSV yang kita lakukan tadi, kita bisa mengimportnya lagi, dan di sini ekspor dari screenshot. Misalnya saya mengklik export screenshot. Nah, di sini ada visualization, lalu misalnya saya ingin save, dan misalnya saya ingin menampilkan lagi. Nah, seperti ini. Hasil dari yang saya expand tadi, jadi Neo4j Bloom itu bukan hanya memvisualisasikan saja, tetapi kita bisa men-sharing apapun yang kita presentasikan tadi. Jadi kita bisa mengirimkan berupa gambar kepada klien ataupun yang ingin melihat hasil kesimpulan yang kita buat tadi.
banyak fitur-fitur Neo4j yang sangat-sangat membantu, misalnya seperti filter, kita bisa meng-add atau bisa men-select store name, kita bisa country apa saja. Nah, dari sini kita bisa mencari apapun yang ingin kita cari tanpa query-query yang sulit. Nah, dari sini ada relationship-nya, kita bisa yang memiliki kita hapus, nah seperti ini, terhapus. Misalnya kita ingin terlahir lagi, dan kita bisa munculkan lagi. Save Cyper, misalnya di sini Show Me and Graph. Nah, di sini kita bisa menggunakan Cyper query-query yang apa saja dan yang mana yang ingin ditampilkan agar tidak banyak data yang kita perlukan. Jadi kita hanya yang data yang ingin kita perlukan saja yang bisa kita tampilkan menggunakan Cyper query juga. Nah, seperti itu. Dah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai Neo4j. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.